kamu merasa seseorang terus hadir di pikiranmu? Kamu berusaha sibuk, mencoba melupakannya, tapi entah kenapa bayangannya selalu kembali. Kadang lewat mimpi, kadang muncul tiba-tiba tanpa alasan. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat, yang membuatmu tetap terikat dengannya. Apakah itu hanya kebetulan, atau mungkin ada makna yang lebih dalam di balik semua ini? Karena dalam dunia energi dan batin, tidak ada yang benar-benar terjadi tanpa alasan. Bisa jadi kamu sedang menerima panggilan dari jiwanya atau bahkan dari semesta yang sedang mencoba mempertemukan kalian kembali. Jadi Megaka, jika akhir-akhir ini kamu merasa seseorang terus menghantui pikiranmu, jangan abaikan perasaan itu. Inilah 9 arti dan makna mendalam yang mungkin menjelaskan kenapa dia terus hadir di benakmu. Bahkan ketika kamu sudah berusaha untuk melupakannya. 1. Kamu selalu dalam hayalannya. Ketika seseorang terus menghantui pikiranmu, bisa jadi sebenarnya bukan kamu yang tidak bisa berhenti memikirkannya, melainkan dia yang tanpa sadar terus memikirkanmu. Pikiran manusia adalah energi, dan energi itu bisa berpindah, bahkan menembus jarak. Saat seseorang sering memvisualisasikanmu dalam pikirannya, entah membayangkan percakapan, kenangan, atau hanya wajahmu yang muncul dalam lamunannya, getaran itu terpancar kuat dan bisa tertangkap oleh bawah sadarmu. Kamu mungkin tiba-tiba merasa rindu, teringat tanpa alasan, atau bahkan bermimpi tentangnya. Hal itu bukan kebetulan. Itu adalah efek dari energi pikiran yang terus diarahkan padamu. Dalam beberapa teori spiritual, ketika seseorang memusatkan pikirannya pada seseorang secara terus-menerus, maka ikatan energi di antara keduanya menjadi aktif. Dan di saat itu pula, kamu menjadi penerima dari sinyal-sinyal halus yang dia kirimkan tanpa sadar. Kondisi ini juga sering disebut sebagai resonansi emosional, di mana pikiran dan perasaan dua orang berada dalam frekuensi yang sama. Semakin sering dia memikirkanmu, semakin kuat pula resonansi itu terasa. Itulah sebabnya kamu bisa merasakan kehadirannya bahkan di saat tidak ada kontak apapun. Energi pikirannya seperti menembus ruang dan waktu, menyentuh jiwamu secara lembut, hingga membuatmu merasa dia benar-benar dekat, meski kenyataannya jauh. Dan yang menarik, jika kamu mulai merasakan hal yang sama seperti hati yang tiba-tiba tenang ketika mengingatnya, atau perasaan hangat tanpa sebab, itu bisa jadi tanda bahwa energinya sudah menyatu dengan energimu. Dengan kata lain, kamu bukan hanya muncul di pikirannya, tapi kamu hidup dalam bayangannya. Sebuah koneksi halus, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang peka dan jiwa yang pernah terhubung. 2. Dia mencintaimu secara diam-diam. Ada kalanya seseorang memilih untuk mencintai tanpa mengungkapkan. Bukan karena tidak ingin, tapi karena takut kehilangan, takut ditolak, atau mungkin karena situasi yang tidak memungkinkan. Namun, cinta yang dipendam bukan berarti hilang begitu saja. Justru, semakin dipendam, energi cintanya semakin kuat dan bisa menjangkau orang yang dicintainya, bahkan tanpa disadari. Ketika seseorang mencintaimu secara diam-diam, pikirannya dipenuhi oleh bayanganmu. Ia mengingat caramu tersenyum, suaramu, bahkan hal-hal kecil yang mungkin kamu sendiri sudah lupa. Semua kenangan itu ia simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Setiap kali ia memikirkanmu, energi perasaannya mengalir, menembus ruang batinmu, dan terkadang kamu pun bisa merasakannya seperti getaran lembut yang datang tiba-tiba, membuatmu gelisah tanpa alasan, atau tiba-tiba merindukannya padahal sudah lama tak bertemu. Dalam pandangan psikologi energi, cinta yang tulus dapat menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat, bahkan tanpa komunikasi langsung. Energi itu seperti benang halus yang menghubungkan dua hati. Jadi ketika dia memikirkanmu, benang itu bergetar, dan kamu yang berada di ujung satunya bisa merasakan getaran yang sama. Itulah sebabnya kamu bisa merasa dihantui oleh seseorang, meskipun kamu berusaha untuk tidak memikirkannya lagi. Lebih dalam lagi, cinta yang tersembunyi ini seringkali muncul dalam bentuk firasat atau mimpi. Kamu bisa saja bermimpi bertemu dengannya, atau merasa seolah-olah dia sedang berada di dekatmu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah manifestasi dari cinta yang tidak pernah benar-benar padam, cinta yang mencari cara untuk tetap hadir, meski dalam diam. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu juga pernah menjadi bagian dari pikirannya yang paling tenang sekaligus paling berisik. Diam-diam dia berharap kamu merasakan hal yang sama, tanpa berani mengatakannya. Cinta seperti ini tidak butuh banyak kata karena jiwanya sudah lebih dulu berbicara padamu.
lewat getaran halus yang kamu rasakan setiap kali dia muncul di pikiranmu. 3. Alam bawah sadar kalian saling terhubung. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar memikirkan seseorang, yaitu ketika alam bawah sadar kalian ternyata masih saling berhubungan. Hubungan seperti ini biasanya terbentuk karena pernah ada ikatan batin yang kuat di antara kalian. Bisa dari hubungan masa lalu, cinta yang belum selesai, atau bahkan hubungan spiritual yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Alam bawah sadar adalah bagian diri yang menyimpan semua kenangan, emosi, dan energi dari masa lalu. Saat dua orang pernah memiliki ikatan emosional yang dalam, energi itu tidak mudah hilang. Meski kalian tidak lagi berkomunikasi, frekuensi batin kalian tetap berjalan pada jalur yang sama. Maka tak heran jika kamu bisa tiba-tiba merasa dipanggil olehnya tanpa pesan, tanpa kata, tapi kamu tahu, ada sesuatu darinya yang datang menghampiri pikiranmu. Kadang, koneksi ini terasa melalui mimpi. Kamu bisa memimpikannya berkali-kali, bahkan merasakan percakapan nyata di dalam tidurmu. Itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan bentuk komunikasi antara dua alam bawah sadar yang saling mencari. Saat satu pihak merindukan, pihak lain bisa merasakannya dalam bentuk energi seperti bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang terhubung. Secara spiritual, ini dikenal sebagai bentuk telepati emosional, di mana emosi yang kuat mampu menembus batas pikiran sadar dan mengalir ke dalam kesadaran orang lain. Kamu tidak sedang gila, dan kamu tidak berlebihan. Energi itu nyata. Alam bawah sadar kalian sedang mencoba mengirimkan pesan bahwa ada sesuatu yang belum selesai, atau mungkin ada takdir yang belum sepenuhnya dijalankan. Dan jika kamu terus merasa kehadirannya meski sudah lama berpisah, itu pertanda bahwa hubungan kalian tidak sekadar fisik, tapi sudah menyentuh dimensi energi. Mungkin kalian memang tidak sedang bersama di dunia nyata, tetapi di dunia bawah sadar, jiwa kalian masih saling menyapa, dan belum ingin benar-benar melepaskan. 4. Energi kalian sedang bertemu di dimensi spiritual. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa seperti ada seseorang di dekatmu, padahal kamu sedang sendirian? Atau tiba-tiba merasakan hawa hangat dan tenang seolah seseorang sedang memelukmu dalam keheningan? Jika iya, bisa jadi itu adalah momen ketika energi kalian sedang bertemu di dimensi spiritual. Dalam pandangan spiritual, setiap manusia bukan hanya terdiri dari tubuh fisik, tetapi juga memiliki tubuh energi atau yang sering disebut sebagai energi aura. Energi inilah yang membawa jejak perasaan, kenangan, dan keterikatan dengan orang lain. Ketika kamu dan seseorang memiliki ikatan batin yang kuat, energi kalian bisa saling mendekat bahkan tanpa interaksi fisik. Dunia mungkin memisahkan jarak, tetapi di alam energi, kalian bisa saling bersentuhan. Biasanya, pertemuan energi ini terjadi ketika salah satu dari kalian sedang memikirkan yang lain dengan intensitas tinggi, bisa karena rindu, cinta, atau bahkan rasa kehilangan yang dalam. Pikiran dan emosi tersebut memancarkan getaran, dan getaran itu menarik energi lawannya untuk datang. Hasilnya, kamu merasakan kehadirannya seolah nyata. Jantungmu berdetak lebih cepat, tubuhmu hangat, atau kamu tiba-tiba merasa damai tanpa alasan. Beberapa orang menggambarkan peristiwa ini seperti jiwa yang saling memanggil. Di dimensi spiritual, energi tidak mengenal batas ruang dan waktu. Cinta, terutama yang tulus dan dalam, mampu menciptakan jembatan antara dua jiwa yang terpisah. Maka, ketika kamu merasa seseorang terus hadir di pikiranmu bahkan dalam keheningan malam, bisa jadi itu bukan hanya bayangan tapi benar-benar interaksi energi antara kalian berdua. Fenomena ini juga sering terjadi ketika dua jiwa memiliki ikatan takdir yang kuat, seperti soulmates atau twin flame. Energi mereka saling mencari, saling menemukan, dan terkadang bertemu di dunia spiritual terlebih dahulu sebelum akhirnya disatukan di dunia nyata. Jadi jika kamu sering merasa kehadirannya, jangan buru-buru menolak atau menganggapnya aneh. Bisa jadi, alam semesta sedang menunjukkan bahwa hubungan kalian tidak berhenti di dunia ini saja, tapi juga hidup di alam energi yang lebih tinggi. 5. Kamu sedang menangkap getaran emosinya. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab? Atau mendadak teringat seseorang dan merasakan emosi yang begitu nyata padahal kamu sedang tidak memikirkannya sebelumnya? Jika iya, bisa jadi kamu sedang menangkap getaran emosinya. Setiap emosi yang kita rasakan, entah itu cinta, rindu, atau sedih, memancarkan frekuensi energi yang bisa ditangkap oleh orang lain, terutama oleh seseorang yang memiliki ikatan batin dengannya.
Ketika seseorang yang memiliki hubungan emosional denganmu sedang mengalami perasaan yang kuat, seperti kerinduan atau rasa sayang yang mendalam, energi itu tidak berhenti di dirinya saja. Ia akan mengalir ke alam energi di sekitarnya dan bisa sampai padamu. Kamu, tanpa sadar, menjadi penerima sinyal itu. Rasanya seperti ada arus halus yang tiba-tiba menyentuh hatimu, membuatmu merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan. Banyak yang menganggap hal ini sebagai bentuk koneksi batin emosional, di mana dua orang terhubung di tingkat frekuensi hati. Misalnya, saat seseorang yang kamu sayangi sedang menangis diam-diam, kamu bisa saja ikut merasa sedih tanpa tahu sebabnya. Atau ketika dia sedang bahagia, kamu tiba-tiba merasa ringan dan tenang. Itu bukan kebetulan kamu sedang ikut merasakan apa yang dia rasakan, meski tanpa komunikasi. Secara spiritual, ini juga disebut energetic empathy, kemampuan alami antara dua jiwa yang sudah pernah menyatu untuk saling merasakan keadaan satu sama lain. Hubungan ini bisa sangat kuat, terutama jika pernah ada cinta yang tulus atau hubungan emosional mendalam di masa lalu. Getaran itu tetap tersimpan, dan saat salah satu dari kalian merasakan emosi yang kuat, energi itu seperti menemukan jalannya untuk sampai kepada yang lain. Tanda-tandanya bisa beragam. Kamu tiba-tiba ingin menghubunginya, kamu merasa dia sedang memikirkanmu, atau kamu bahkan mendengar suaranya di kepala meski tidak ada siapa-siapa. Semua itu adalah bentuk resonansi emosional di mana energi hatinya bergetar dan hatimu ikut merespons. Dalam momen seperti itu, kamu bukan hanya sedang mengingat dia, tapi sedang merasakan dirinya. Jadi ketika kamu merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, jangan langsung mengabaikannya. Bisa jadi, itu adalah sinyal bahwa seseorang di luar sana sedang memikirkanmu dengan perasaan yang begitu dalam. Dan tanpa sadar, kamu sedang merasakan panggilan hatinya. 6. Tanda kalian pernah bersama di kehidupan sebelumnya. Ada rasa yang sulit dijelaskan ketika kamu memikirkan seseorang dan terasa seolah-olah kamu sudah mengenalnya sejak lama padahal kalian baru bertemu. Ada keakraban yang begitu alami, perasaan nyaman yang muncul tanpa alasan, atau bahkan getaran hangat setiap kali menatap matanya. Jika kamu merasakan hal seperti ini, besar kemungkinan bahwa kamu dan dia pernah memiliki hubungan di kehidupan sebelumnya. Menurut pandangan spiritual dan kepercayaan reinkarnasi, jiwa manusia tidak hanya hidup sekali. Ia bereinkarnasi berkali-kali, menempuh perjalanan panjang dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, sambil membawa pelajaran dan keterikatan dari masa lalu. Dalam perjalanan itu, beberapa jiwa memiliki ikatan khusus mereka saling menemukan lagi di setiap kehidupan, karena masih ada ikatan cinta, janji, atau pelajaran yang belum selesai dijalani bersama. Itulah sebabnya mengapa seseorang bisa terus menghantui pikiranmu, bahkan tanpa alasan logis. Mungkin kalian pernah memiliki kisah yang begitu dalam di masa lalu, entah sebagai pasangan, sahabat, atau bahkan saudara jiwa. Jiwa kalian masih mengingat satu sama lain, meskipun pikiran sadarmu tidak. Energi cinta, kehilangan, atau penyesalan dari masa lalu itu masih tertinggal dan muncul kembali di kehidupan sekarang, membuatmu merasa terikat secara emosional padanya tanpa tahu mengapa. Kadang, hubungan jiwa seperti ini muncul melalui mimpi. Kamu bisa bermimpi berada di tempat yang asing, bersama seseorang yang terasa sangat akrab, lalu setelah terbangun, kamu sadar bahwa orang dalam mimpimu itu ternyata adalah dia. Atau bisa juga kamu merasa deja vu setiap kali bersamanya, seolah-olah momen itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Semua itu adalah tanda bahwa kenangan spiritual antara kalian mulai terbuka kembali. Keterikatan semacam ini tidak selalu berarti kalian harus bersatu lagi di kehidupan ini. Kadang, pertemuan itu hanya untuk menyembuhkan luka lama atau menyelesaikan hal yang belum tuntas dari masa lalu. Tapi yang pasti, hubungan seperti ini tidak pernah hadir tanpa makna. Dia muncul di kehidupanmu dan di pikiranmu karena jiwa kalian memang memiliki cerita yang belum selesai ditulis. Jadi ketika seseorang terasa begitu familiar hingga membuatmu yakin kalian pernah saling mengenal di masa lampau, jangan abaikan intuisi itu. Bisa jadi, semesta sedang mempertemukan dua jiwa yang pernah saling mencintai di kehidupan sebelumnya, agar kalian bisa menuntaskan takdir yang dulu tertunda. 7. Twin flame belahan jiwamu sedang memanggilmu. Tidak semua pertemuan dalam hidup ini bersifat kebetulan. Ada jenis hubungan yang begitu kuat, dalam, dan sulit dijelaskan bahkan oleh logika sekalipun. Hubungan itu disebut twin flame, atau dalam bahasa sederhana, belahan jiwa sejati. Twin flame bukan sekadar pasangan romantis,
tapi cerminan energi dari dirimu sendiri yang hidup dalam tubuh orang lain. Ketika kamu terus memikirkan seseorang tanpa alasan jelas, padahal kamu sudah berusaha melupakannya, bisa jadi dia adalah twin flame-mu. Koneksi antara dua jiwa ini bukan seperti hubungan biasa. Ia bersifat spiritual, intens, dan seringkali penuh ujian. Twin flame bagaikan dua bagian dari satu jiwa yang terpisah sejak awal penciptaan, lalu berkelana dalam kehidupan berbeda untuk belajar dan bertumbuh hingga akhirnya semesta mempertemukan mereka kembali ketika waktunya tepat. Itulah mengapa kamu bisa merasakan kehadirannya dengan begitu kuat, meski jarak memisahkan. Energi kalian terhubung di tingkat paling dalam. Ketika dia merasa sedih, kamu bisa ikut merasa gelisah. Saat dia bahagia, hatimu tiba-tiba terasa ringan. Bahkan tanpa kontak, tanpa komunikasi, kamu bisa tahu kapan dia sedang memikirkanmu karena pada dasarnya, kalian berbagi energi yang sama. Twin flame seringkali saling memanggil melalui pikiran dan perasaan. Mungkin kamu tidak sadar, tapi setiap kali kamu teringat padanya, bisa jadi itu adalah saat dia sedang berusaha menyentuh jiwamu dengan energinya. Frekuensi kalian sedang sejajar, dan semesta mempertemukan getaran itu agar kalian saling menemukan kembali. Ini sebabnya banyak orang merasa tak bisa melepaskan seseorang meski sudah lama berpisah karena ikatan antara dua belahan jiwa tidak bisa benar-benar putus. Namun, hubungan twin flame tidak selalu berjalan mudah. Pertemuan ini sering membawa banyak pembelajaran spiritual. Salah satu dari kalian mungkin harus berlari, sementara yang lain menjadi pengejar. Hingga keduanya benar-benar siap secara spiritual untuk bersatu. Tapi selama proses itu, kalian akan tetap saling merasakan kehadiran satu sama lain melalui mimpi, intuisi, atau bahkan getaran di hati yang muncul tanpa sebab. Jika kamu merasa seseorang terus hadir di batinmu, meski waktu dan logika tak lagi berpihak, jangan terburu-buru menolak rasa itu. Bisa jadi, itu bukan sekadar kenangan, tapi panggilan dari separuh jiwamu sendiri yang sedang mencarimu menunggu waktu yang tepat untuk bersatu kembali, dalam bentuk cinta yang lebih matang dan suci. 8. Ada perasaan yang belum selesai. Kadang, seseorang terus menghantui pikiranmu bukan karena takdir atau panggilan jiwa, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai antara kalian. Mungkin ada kata-kata yang tidak sempat terucap, perasaan yang tidak pernah tersampaikan, atau luka yang belum benar-benar kamu maafkan. Energi dari perasaan yang tertahan itu tidak hilang begitu saja. Ia tetap tinggal, berputar di dalam hati, lalu memanggil kembali sosok yang pernah menjadi sumber dari emosi itu. Manusia sering berpikir bahwa melupakan seseorang berarti selesai, padahal alam bawah sadar tidak bekerja seperti itu. Selama ada emosi yang belum diselesaikan, entah itu cinta, rindu, kecewa, atau penyesalan energi, itu akan tetap hidup. Ia bisa muncul kembali dalam bentuk bayangan wajahnya di pikiranmu, getaran aneh saat kamu mendengar namanya, atau bahkan mimpi berulang yang menampilkan dirinya. Semua itu adalah cara semesta memintamu untuk menyembuhkan sesuatu yang belum tuntas. Hubungan yang belum selesai bukan hanya soal cinta, tapi juga soal pelajaran jiwa. Kadang, kamu dipertemukan dengan seseorang untuk belajar arti kehilangan, keikhlasan, atau pengampunan. Dan selama kamu belum benar-benar menerima pelajaran itu, alam bawah sadar akan terus memanggil sosoknya agar kamu menyadari apa yang perlu disembuhkan. Jadi ketika seseorang masih terus muncul dalam pikiranmu, jangan hanya bertanya, kenapa dia masih ada di sana? Tapi tanyakan pada hatimu, apa yang belum selesai di antara kami? Karena mungkin, hanya dengan memaafkan, melepaskan, dan berdamai, kamu baru bisa benar-benar bebas dari bayangannya. Kadang, melupakan bukan tentang berhenti mengingat, tapi tentang tidak lagi terluka setiap kali mengingatnya. 9. Pertanda jodoh yang sedang dipertemukan semesta. Dan inilah makna paling dalam bisa jadi seseorang terus menghantui pikiranmu karena semesta sedang mempersiapkan pertemuan kalian. Dalam hukum energi, tidak ada yang kebetulan. Ketika dua jiwa terus saling teringat, meski tanpa komunikasi dan tanpa alasan logis, itu pertanda bahwa frekuensi kalian sedang disejajarkan. Semesta sedang mengatur waktu dan keadaan agar kalian bertemu di momen yang paling tepat. Hubungan jodoh seringkali diawali dengan koneksi batin yang tak bisa dijelaskan. Kamu merasa seolah dia selalu hadir di hatimu, padahal kalian jarang bertemu. Kamu merasakan kehangatan setiap kali memikirkannya, meski tidak tahu kenapa. Itulah sinyal halus dari semesta bahwa ada rencana besar yang sedang berlangsung, sesuatu yang belum kamu lihat tapi bisa kamu rasakan. Cinta sejati tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun oleh energi yang terus menarik satu sama lain.
Dan ketika waktunya tiba, semesta akan mempertemukan kalian dengan cara yang tidak terduga. Mungkin lewat pertemuan kecil, kebetulan sederhana, atau situasi yang membuat kalian bertatap muka lagi setelah sekian lama. Namun di balik semua itu, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Karena apa yang ditakdirkan untukmu, tak akan pernah bisa benar-benar pergi. Jadi jika seseorang terus menghantui pikiranmu tanpa alasan yang jelas, jangan selalu menganggapnya sebagai kebingungan hati. Bisa jadi, itu adalah getaran cinta yang sedang diarahkan oleh semesta, sebuah panggilan lembut dari takdir yang perlahan membimbingmu menuju dia. Orang yang memang diciptakan untuk menjadi rumah bagi jiwamu. Pada akhirnya, ketika seseorang terus menghantui pikiranmu, itu bukan sekadar tanda bahwa kamu belum bisa melupakannya.